Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Di akun Katolik, di akun Protestan, debat di situ tentang aku protes di situ. Kenapa sih kita itu masih makan babi? Kita kan harusnya enggak dong. Kakekku aja nggak ngajarin kami makan babi gitu. Terus, Mbak, kamu ini bukan orang Kristen, katanya gitu. Nah, kaget aku. Aku cari semua ayatnya itu. Terus aku cari tahu yang ada Petrus, ada penglihatan apa yang mimpinya dikasih semua makanan, sembelilah dan makanlah, itu di ayat apa itu ya? Terus sama di Kisah Para Rasul itu, sama siapa yang mau disembeli? Petrus bukan, jadi dia tuh dapat mimpi kalau Petrus mau disembeli? Bukan. Jadi dia dapat penglihatan, dapat mimpi, katanya makanlah dan sembelilah, katanya. Oh tidak Tuhan, ini kan haram, katanya gitu. Terus ngulang lagi, ternyata itu bukan tentang makanan, tapi mereka artiin itu. Itu cerita Lukas itu. Oh iya, Lukas. Nah, terus ada lagi yang di Markus sama Matius. Itu aku sampai nge-DM Romo siapa ya, orang Medan itu. Terus katanya karena di Markus jelasin demikianlah Yesus menyatakan makanan halal. Sedangkan di Matius nggak ada itu. Jadi menurut aku di Markus itu ayat selipan. Jadi aku protes di situ. Terus katanya kita ini bukan orang Yahudi, katanya gitu. Wah, aku langsung kaget kan. Kan harusnya kita ngikutin Yesus, aku bilang gitu. Ya karena kita bukan orang Yahudi, kayak sunat juga itu tradisi, kalau dilakuin bukan karena iman. Loh gimana, keluargaku sunat semua loh, aku bilang kayak gitu kan. Terus jadi aku tuh kayak, aku nih bukan orang Katolik, katanya gitu. Kamu tuh bukan orang Katolik tuh gak kayak kamu, katanya gitu. Jadi aku ngerasa beda. Gimana? Apa aku yang jarang ke gereja karena sibuk kerja, atau karena aku yang bodoh amat dulu itu? Apa mungkin karena sekarang baru dikasih tahu, buat nyari tahu ini loh gitu. Terus udah selama sebulan 2 bulan ini baru ketemu sama live-nya Bang Zuma ini, baru lewat di akunku. Jadi bisa aku ada ngeganjal, aku nggak tahu, aku lagi nyari yang ayat ini nih, toh Bang Zuma lewat sama kawan-kawan Bang Zuma ini, aku dapat jawaban. Aku mikir secara logika kan, masuk akal nggak itu. Terus aku juga nanya teman-teman yang muslim gitu juga kan, oh iya ya gitu ya, ternyata aku tuh beda sendiri di antara mereka. Ternyata selama ini aku pikir aku tuh udah baik-baik aja jadi orang Katolik, ternyata aku nggak tahu Trinitas, tanda salib itu salah satu bentuk Tritunggal itu, kayak gitu. Jadi ngerasa gimana gitu. Ini loh Dek, Ya, kalau mau jadi pengikut Yesus itu nggak bisa. Saya nggak bisa, kamu pun nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus itu mengaku, memproklamirkan dirinya sendiri, aku diutus hanya kepada orang yang sesat dari umat Israel. Jadi kayak mana kita mau ikut jadi pengikutnya? Nggak bisa kita, nggak bisa, karena dia mengaku diutus hanya untuk orang Israel. Itu pun dari kalangan yang sesat aja. Coba baca di Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada orang yang sesat dari umat Israel. Lalu lalu orang-orang di luar Israel kok ada mengaku sebagai pengikut, seperti Katolik misalnya? Kok ada? Kan Yesus mengaku hanya untuk domba dari umat Israel saja. Jawabannya ada di dalam pengakuan Yesus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya
kamu akan mengenal mereka. Apa tanda-tanda buahnya? 1, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Siapapun di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, itu semua adalah buah-buah dari pengajaran nabi palsu, alias serigala nyamar domba, alias non-Yahudi nyamar Yahudi. Nah sekarang, itu ada nggak di dalam Bible Bang Suma? Ada. Di mana tertuang itu? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Sampai-sampai Yesus mengusir orang yang memanggil dirinya Tuhan. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bayangkan itu, seorang Romo, levelnya sudah sangat tinggi, sampai dia mampu bermujizat, mengusir setan, bahkan meramal pun sudah bisa. Tapi apa kata Yesus? Kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah sekarang saya ingin tanya nih, kepada adik saya ini, yang sedikit berkumis halus. Kutanya sama saudara, apakah Anda memanggil Yesus Tuhan? Enggak Bang. Enggak manggil, Pak, tapi manggilnya paman, bukan? Yesus saja, ya Yesus gitu. Enggak menganggapnya Tuhan? Enggak. Jadi selama ini menuhankan siapa? Ya Allah, Tuhan. Aku siapa Tuhan yang adik ini sembah? Tuhannya Yesus. Berarti Yesusnya bukan Tuhan kan? Iya. Nah, berarti bukan Katolik. Ya itu Bang. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Ya udah, kalau sudah tidak kemudian menuhankan Yesus, menuhankan Tuhannya Yesus, itu berarti sudah selangkah menuju kepada Islam. Itu tanda-tanda itu. Jadi kalau ada orang yang ngaku Kristen, ngaku Katolik, ngaku Protestan, tidak mentuhankan Yesus, berarti mereka sudah selangkah menuju Islam. Tinggal selangkah lagi. Apa itu? Ketika mereka menyadari bahwa Yesus diutus bukan untuk non-Yahudi, tetapi Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Lalu kemana kakinya harus berpijak? Menjadi pengikut Yesus tak bisa. Menjadi orang Buddha nggak mau. Menjadi orang Hindu nggak mau. Kemana dia harus pergi supaya dia semakin cinta kepada Tuhannya Yesus dan sayang kepada Yesus? Satu-satunya jalan hanyalah ke Islam. Silakan kirim KTP-nya ke Dinda Ardiansyah. Siap Bunda. Ya Bang. Ya dong, kalau di Islam coba. Kata Yesus dalam Yohanes 16, apabila penolong itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kami umat Islam nih 24 jam coba menatar P3 P4 pada saudara-saudara Kristen. Yesus tidak diludahin, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak ditombak, Yesus tidak ditelanjangin, Yesus tidak dibunuh, tidak digantung di atas pohon. Kami perjuangkan itu sampai kepada titik darah penghabisan pun kami akan memperjuangkan. Yesus bukan manusia terkutuk, tetapi Yesus adalah manusia suci yang tidak layak diperlakukan seperti maling ayam. Ya mau gimana lagi? Yuk tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Tapi orang Kristen, oh tidak bisa, Yesus harus terkutuk dong. Untuk apa? Karena dosa-dosa orang mencuri, membunuh, memperkosa, merampok, dan seterusnya harus ditanggung sama Yesus. Makanya dia harus terkutuk, kata mereka. Tapi Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, apabila penolong itu datang, apabila penghibur itu datang, apabila Roh Kudus itu datang, dia akan memuliakan aku. Dan hanya ada di umat Islam saja item-item itu, memuliakan, mensucikan, menghapuskan orang-orang kafir dari ajarannya, lalu mengatakan bahwa beliau diangkat ke langit oleh pencipta langit dan bumi yang menyayanginya. Itu hanya ada di Islam. Dia akan memuliakan aku. Berarti Islam dong. Hanya di Islam dong. Jadi kalau saudari ini cinta kepada kebenaran, ingin diselamatkan kemudian, maka yuk, mari kita sama-sama
Sama-sama kemana? Ke masjid. Kita ibadah kepada Allah dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Allah. Selesai. Sekarang kalau Anda masih Katolik, ke gereja, siapa yang perintahkan? Merasulkan Paulus, siapa yang perintahkan? Tak ada. Coba, ada yang memerintahkan menjadi Katolik? Tak ada. Yesus tak mengenal Katolik. Yesus hanya mengenal Islam. Di mana Yesus mengenal Islam? Fakta. Dia mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 27, aku tinggalkan Islam kepada kalian. Islam. Yesus meninggalkan Islam. Gimana dong? Gak meninggalkan Katolik, meninggalkan Islam dia. Shalom, shalom, ereno dalam bahasa Yunani. Islam adalah agama yang diajarkan dan ditinggalkan kemudian oleh Yesus. Aku tinggalkan shalom, aku tinggalkan salamah, Islam untuk kalian semua. Jadi kalau adik ini mau masuk surga, mau masuk ke Jannah, mau masuk ke Paradiso Firdaus, yuk genggam tanganku, kita menuju ke masjid. Ya gitu. Silakan adik ini renungkan baik-baik. Kalau di Islam itu semua aspek ibadah ada aturannya, aspek bertuhan ada aturannya, semua aspek di dalam Islam itu ada aturan mainnya. Sedangkan Yesus mengatakan apabila ia datang, dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Saya kira begitu. Silakan. Terus ini soal Paulus ya Bang Zuma. Saya baru tahu kalau Paulus itu saya tuh sering dengar kayak promo khotbah kalau baca Injil itu surat Paulus ke jemaat gitu kan. Tapi aku baru tahu kalau Paulus itu rasul, terus ternyata dia yang untuk buat agama Kristen di luar Yahudi, di luar Israel. Betul. Itu poinnya. Itu aku langsung shock sih pas tahu itu, karena ada teman kan nanya, coba cari Paulus, tahu nggak? Katanya orang bilang ajaran Paulus katanya gitu. Cari, tahu, walah ternyata ini toh selama ini aku nggak tahu, karena kan nggak pernah disuruh buka Alkitab. Karena kalau di Katolik kan harus Romo yang menafsirkan itu, kita cuma mendengar aja kayak itu. Ya, habis itu minta perpuluhan dia kan? Enggak perpuluhan, enggak perpuluhan di Katolik. Tapi apa? enggak ada. Aku persembahan kasih. Persembahan kasih. Sebenarnya di keluarga aku ada yang biarawati, Bang, sama Romo juga ada. Tapi kayaknya Adinda siapa namanya ini? Panggilannya siapa? Amir, kan? Yuki. Biar saya doakan. Namanya siapa, Dek? Siapa? Abdurrahman namanya. Oh, Yuki. Aku enggak, itu nama panggilan, nama aslinya Cecilia. Oh, Cecilia Rantang Popo. Wah, bagus sekali namanya. Cecilia Rantang Popo. Mantap namanya nih. Jadi gini, ada nggak Bible di situ? Ya, ada. Coba buka Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Oke, saya ulang ya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. 1. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7 dia mengaku sebagai ahli Taurat dan bahkan mengaku tidak bercacat dalam mengajarkan hukum Taurat. 1. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku dari keturunan Benyamin, orang Farisi. 2.
celakalah engkau wahai orang munafik. Coba adek ini baca 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21. Apa kata Paulus? Terhadap orang Yahudi, aku mengaku orang Yahudi. Meskipun aku bukan orang Yahudi, boleh diartikan begitu karena dia kelahiran Roma. Supaya aku memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, aku ngaku-ngaku sebagai penganut Taurat. Meskipun aku tidak taat kepada hukum Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang yang taat kepada hukum Taurat. Munafik. Orang Yahudi ngaku Yahudi, orang Roma ngaku Roma, orang hukum Taurat ngaku Taurat. Taurat. Itu orang munafik. 1 Korintus 9 20 sampai 21. Terpenuhi. Engkau menjelajahi, engkau menyeberangi lautan. Kisah Para Rasul 27 nomor 1, nomor 2 dan nomor 20 dan seterusnya. Di situ Paulus diceritakan kemudian menyeberangi lautan ke pelabuhan satu sampai ke pelabuhan yang lain, ke pelabuhan yang satu pindah lagi ke pelabuhan yang lain. Engkau menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 nomor 1 dan seterusnya. Paulus mendatangi beberapa daratan termasuk daratan Arab. Terpenuhi. Engkau mentobatkan orang. Damarius dan juga Dionysius di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 16 sampai nomor 34, Paulus mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutnya. Terpenuhi. Nah, permasalahannya sekarang adalah, celakalah engkau wahai ahli Torah, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan seorang saja, dan ketika dia bertobat, kau jadikan dia sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya kemudian, siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi, siapa orang munafik yang meninggalkan Yerusalem, mengajak non-Yahudi menjadi pengikutnya di luar daripada agama Yahudi? Agama apa itu yang dibentuk oleh orang Farisi di luar Yahudi? Boleh dijawab? Ya bang, itu Paulus. Agama apa yang dibentuk Paulus di luar agama Yahudi? Oh, Kristen. Alhamdulillahirabbil alamin. Permasalahan dan pertanyaannya sekarang, apakah adek ini mau jadi orang neraka? Enggak lah. La haula wala quwata illa billah. Kalau begitu besok pagi Ya. mandi besar, mandi junub, ya, habis itu mandi besar, mandi junub, belajar wudhu, lalu bersyahadat. Kalau pakai hijab itu aku malah udah sering. Allahu Akbar, Masya Allah. Pantes cerdas, sudah kepalanya Pantas cerdas, dijilbabin. benar-benar. Iya, terus apa kan sering lihat temen kan kalau pakai jilbab suka kipas-kipas atau apa, memang panas tapi lama-lama enggak kok, adem itu terus tuh enggak Nyaman, teduh, merasa aman kan? Benar kan? Terus muka juga enggak enggak gosong, Nggak usah atau pakai apa. tingkar, iya betul. Iya. Ya, jadi gitu. Jadi Kisah Para Rasul Matius 23:15, endingnya di mana? Endingnya di data nomor 36. Apa kata Yesus? Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Angkatan berarti orang yang sesama dengan Yesus. Yang sesama dengan Yesus adalah Paulus. Menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Itu. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, inilah Paulus, tokoh dari sekte Nasarios alias Kristen. Berarti agama yang didirikan adalah betul yang adek tadi katakan, agama Kristen. Maka kalau adek ini nggak mau masuk neraka, segera tinggalkan agama tersebut. Sama satu lagi yang Apa tuh? soal Trinitas Tritunggal itu. Jadi aku enggak lagi pakai tanda salib karena aku ngerasa berarti selama ini kalau pakai tanda salib itu menuhankan Yesus gitu. Karena kan itu atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu kan itu di situ semua. Ya, karena salib itu sebenarnya kalau kita jujur, salib itu adalah hadiah dari iblis. Terus bang, iya gimana? Kan kalau nonton film yang tentang Yesus itu kan udah dari dulu ya, dari kecil bahkan masih inget ya. Nah, kemarin ini aku
aku nonton Nabi Muhammad yang versi baru yang 2015, yang Messenger of God itu. Terus baru aku tonton yang versi lama yang 1976 itu, yang The Message itu. Nah itu aku balancekan sama yang di Yesus ya. Misal kayak aku kan jadi pengen tahu, karena kalau di Islam kan itu diganti sama Yudas Iskariot. Terus kayak misal nah bahkan kata-kata Paskah aja aku baru tahu ternyata Paskah itu udah ada di Perjanjian Lama. Itu tentang hari kurban. Ajaran Yahudi. Itu apa ya? Aku kadang ngerasa bodoh, atau aku yang nggak tahu atau gimana, tapi aku ngerasa lega karena aku tahu. Terus jadi kan posisi Yesus disalib itu ternyata hari Paskah. Jadi kan malam Paskah itu kan Yesus dengan muridnya makan bersama kan. Terus kalau di versi yang di film Yesusnya itu Yesusnya kan ditangkap kan. Tapi kalau di film yang aku juga nonton di Nabi Isa, versi Nabi Isa ini, di Nabi Isa itu Yesusnya udah diangkat dan si Yudas datang menggantikan itu. Dan itu kemarin aku juga nonton live-nya Bang Zuma sampai subuh aku nonton kok, tentang yang kain lenan itu loh, yang ada seorang anak muda Markus 14:52. Itu sama penglihatan Yohanes di surat Wahyu itu, yang dia lihat di Pulau Patmos ada seorang anak muda berkain lenan katanya gitu, tapi dia tuh nggak sebutkan bahwa itu Yesus. Kenapa nggak langsung sebut aja bahwa saya melihat Yesus begitu? Kenapa harus jadi aku membayangkan kan apa kata Yohanes di Wahyu. Nah soal Perjanjian Baru juga aku udah nyari tahu, kayak di Markus, Lukas, bahkan sampai ke Wahyu itu belum tentu valid kalau itu orang yang kayak Rasul Yohanes yang nulis gitu, bukan, ternyata bukan, ya kan Bang Suma? Iya betul. Ya, jadi itulah, kalau misal aku nggak tahu jawaban, nanti Bang Zuma, live-nya Bang Zuma lewat tuh, terus ngasih jawaban. Aku nggak yakin loh. Keren banget. Iya, bahkan sebelum aku tahu ada Bang Zuma sama yang lain live ini, aku udah maksudnya tuh udah kemana-mana, tapi enggak ke Islam. Aku masih mengarungi di Kristen sama Katolik ini. Pasti dapatnya yang hancur kan? Iya, aku shock loh. Aku tahu semua itu. Wajar aja selama ini kayak teman-teman aku yang Kristen itu, Sil, ini ada ini loh katanya. Misal kayak hari Natal gitu kan suka bertandang kan ke rumah temen, ada daging katanya. Oh aku nggak makan. Oh kenapa nggak makan katanya? Oh nggak apa-apa, aku bilang. Emang kenapa? Kan walaupun nggak haram di kita, nggak makan juga nggak apa-apa, aku bilang gitu. Oh iya udah maaf ya sih katanya. Kok minta maaf, aku bilang gitu. Terus apa? Jadi gimana? Jadi rencananya gimana ini? Ya jadi Yuk, syahadat yuk. aku pengen banget. Aku udah mikir itu, udah. Jadi selama sebenarnya kalau kenal Islam itu udah dari kecil ya, karena kan tetanggaan sama guru ngaji, suka lihat teman-teman ngaji gitu, baca Iqra itu aja jadilah kalau huruf hijaiyah itu. Terus kayak sekolah juga di SD negeri kan, bahkan aku sering ikut pelajaran dan saya dapat 100 terus dulu, 10 dulu, belum 100. Menurut aku mudah loh belajar ini, tapi aku nggak pernah ikut sholat, kan nggak dibolehin. Terus ya, jadi kayak kalau ke Islam kan keluarga juga ada yang Islam kan, gabung kan, ada Pak D, ada yang Islam. Jadi kalau menurut aku, apalagi udah dewasa kayak ini, itu sudah pilihan jalan sendiri sih. Iya. Jadi gimana nih? Syahadat kita?
Katanya besok. Kok besok? Besok? Tadi kata Bang Soma. Tadi bercanda, sekarang aja. Bang Hande. Bang Hande. Ya, Seperti biasa, tugas KTP. ya, izin Udah berapa lama ngikutin ini? Ngikutin debat-debat kayak gini udah berapa lama? Baru Bang Soma. Baru. 2 bulan tadi katanya. Hampir 2 bulan lah. Pokoknya di akhir bulan kemarin sama awal bulan ini baru dengar Bang Zuma itu. Tapi selalu dapat jawaban. Terus saya catat kan, saya cari. Nanti saya cari tahu lagi. Nyari di Google juga kan, kita harus pintar loh, jangan cuman lihat di Wikipedia gitu. Betul. Karena saya kan suka baca, saya tahu. Terus kayak kata Bang Zuma, kata teman-teman lain juga kan, Alkitab itu kan dari bahasa Ibrani lalu ke Yunani, lalu baru diterjemahkan lagi gitu kan. Ya, betul. Itu juga Jadi tadi pada saya saat baru tahu. Ya. pada saat saya tadi diskusi meminta Yesus 100% Tuhan tapi dia nete, itu dengar? Saya dengar dari kemarin. Yang tadi barusan di sini. Saya bilang sama yang dengan teman Kristen. Iya, iya. Dia mengatakan Yesus 100% Tuhan, tapi Yesus nete. Dengar nggak tadi tuh? Iya, sama siapa tadi? Siapa tadi itu? Iya. Gitu Bagaimana ya. perasaannya mendengarkan saya ngomong kayak gitu tadi? Perasaan saya dengar Yesus menyusui gitu. Yesus Dibilangnya menyusui. 100% Tuhan. Oh, ya. Dibilangnya Yesus aku, 100% Tuhan tapi nete. iya, aku udah sering itu sebenarnya. Banyak dari kalangan, apalagi Protestan sih. Iya. Iya. izin Bang Zuma, izin ya. KTP-nya sudah dikirim? Oh, belum. Ya, langsung ke Bang Handi aja tadi WhatsApp lu. Ke Bang Ardi aja langsung. Ada sinatian sekretaris. Boleh lewat Bang Handi juga boleh tadi nomornya. Oh iya, bisa. Maaf Bang. Ya kalau lewat saya nanti administrasinya agak Besok aja bisa nggak? Ini nggak bisa. bercanda. Boleh. Gimana? Ya udah, DM? yang penting sekarang open cam aja dulu. Open cam? Ya, Iya dong, kan kita mau syahadat. untuk syahadat Gimana open dong? cam. Sekarang nggak bisa. Iyalah. Iya. Udah Ayo. bisa. Kenapa- Tuh udah kenapa aku nunggu undang besok? kameranya. Aku belum pakai itu. Nanti dulu. Siap-siap dulu. Jadi provinsi Sumatera Selatan ternyata wong kita agama Katolik deal sudah ada. Baik. Udah sampai ya berarti informasinya ya. Oke. Siap. Oke. Bang Ardi, saya udah kirim nomornya ke Bang Ardi ya. KTP-nya Bang Adi? Iya, sorry. Nanti sekali sama tanda tangannya biar menyatu. Habis ini. Oke. Bang Yesus. Waduh, ada Yesusnya di bawah. Di belakang. Ya, masih ada foto itu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa punya orang tua. Coba itu. jangan goyang-goyang biar diambil fotonya, Kak. Oke, kita langsung syahadat ya. Oke, baik. Tenangkan hati dan pikiran. Ikhlas. Tak ada paksaan. Ikutin saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Selamat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi gimana dengan kedua orang tua setelah tahu nantinya adik sudah bersyahadat dan menjadi seorang muslimah? Kira-kira apa reaksi mereka? Kalau keluarga besar yang lain pasti nerima ya, karena kan ada yang muslim kan. Kalau yang lain ya kalau orang tua aku Ada yang pastor kan? ya itu biarawati tante. Tante, saudaranya ayah? Ibu. Ibu. Ya. Aktivis gereja banyak? Ya tante ada juga. Aku aja yang nggak aktif. Oh gitu. Karena bertolak belakang dengan rasio, iya kan ya? Iya. Oke. Di rumah ini tinggal sama siapa? Aku sendiri. Oh sendiri. Iya. Oke. Kita mempersaksikan lagi ya. Ikuti saya ya. Ya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Makasih Bang Subhanallah. Ya, sama-sama. Bang Zuma Ya, izin. saya berharap nanti bisa jadi aktif di barisan apologet juga ya. Amin. Amin. Semoga Oke. bisa bantu. Amin. Siap. Gimana Pak Andi, Dinda? Ya itu ada foto di belakangnya Cecilia itu. Ya nggak apa-apa. nggak masalah. Nggak suka aku tengok. Ya kalau memang itu Iya, kan? nanti Mbak Cecilia di rumah sendiri itu diturunkan aja. Iya. Ya Mbak ya, turunkan Iya. aja, simpan baik-baik, nggak perlu diinjak-injak, nggak perlu dibakar, turunkan aja. Sekarang aja saya minta berdiri sejenak, turunkan, nggak apa-apa. Biar kelihatan di video. Iya. Masya Allah. Pak Bom jangan nangis dong. Gimana sih? Allah Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Dah simpan baik-baik. Simpan. Allahu Akbar. Ini bukan settingan ya. Nanti dikira settingan. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.